Awalu kalimatin, kalimat yang pertama, zakaroha yang mengucapkannya, abuna bapak kita, Adam yaitu Nabi Adam alaihi salam, huwa yaitu alhamdulillah. Jadi Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah, ucapan yang pertama dikeluarkan adalah alhamdulillah. Dalam satu riwayat, Nabi Adam itu mengucapkannya ketika rohnya sudah dimasukkan oleh Allah dalam jasad. Lalu kemudian Nabi Adam bersin, acing gitu ya, bangkis kalau orang Betawi. Nah, terus kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika Nabi Adam telah diciptakan, maka kemudian keluarlah cahaya dari balik punggungnya. Keluar cahaya ratusan ribuan bahkan miliaran, yang kemudian cahaya tadi menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam, bapak kita. Nabi Adam alaihissalam kemudian nanya pada Allah, ya Allah, ini cahaya apa? Ini sinar apa ya Allah? Maka Allah kemudian menjawab, fahaulai zurriyatuka, mereka semua adalah zuriyahmu, itu adalah keturunanmu. Mereka semua adalah calon-calon keturunanmu nanti ketika kamu hidup di dunia. Jadi sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, itu memang sudah ada skenario bahwa Allah akan menurunkan Nabi Adam ke dunia. Saat itu Nabi Adam nggak ngeh kapan turunnya, orang baru diciptain. Tapi jauh sebelumnya itu Nabi Adam udah dikasih tahu, itu adalah zuriyahmu, itu adalah keturunanmu yang akan hidup di dunia. Nah, beda halnya kalau orang tuanya ngomongnya bukan kata perintah, Pak. Ya, jadi nggak ngomongnya itu rumah bersihin, kotor banget rumah, itu kamar kamu bersihin, beresin, berantakan banget. Bukan itu yang diucapin. Sebab kalau yang diucapin itu, maka jika si anak nggak melakukan dosa, ya. Ini sekarang orang tuanya ngomongnya nggak begitu, ngomongnya baik. Kalau kamu pengen hidup sehat, ya udah rumah beresin, kamar tuh berantakan, bersihin tuh kamar. Nanti kamu bakal nikah loh, nanti kamu bakal punya anak loh, nanti kamu bakal punya cucu loh. Masa dari muda udah gak terlatih ngeberesin rumah, gimana ntar punya anak punya cucu? Orang tua gak merintah ya, cuman ngasih saran seperti itu. Sebaiknya kamu beresin, itu kan latihan mumpung kamu masih muda. Ntar kamu udah punya anak punya cucu udah biasa kayak bapak nih, kayak ibu nih, gitu. Nah, ketika dia ngucapin kayak gitu, kalau si anak melakukan, maka dia termasuk anak yang akhlakul karimah. Kalau si anak nggak melakukan, maka dia cuma punya dosa, cuma durhaka doang, tidak membantah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Al-faidatu, adapun faedah selanjutnya, as-salisatu asyarah, yang ke-13. Awalu kalimatin, kalimat yang pertama, kalimat yang awal, zakaroha yang mengucapkannya, abuna bapak kita, Adam yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dijuluki Abul Bashar, ya, bapaknya manusia. Bashar sebetulnya kulit arti aslinya, cuman karena diidentikan dengan manusia setelah diberikan roh lalu kemudian dibungkus dengan kulit, maka Bashar yang artinya kulit dimaknai secara luas yaitu manusia. Nah, Nabi Adam punya julukan Abul Bashar, bapaknya manusia.
Kalimat yang pertama kali diucapkan Nabi Adam alaihi salam huwa, yaitu alhamdulillah. Jadi Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah, ucapan yang pertama dikeluarkan adalah alhamdulillah. Dalam satu riwayat Nabi Adam itu mengucapkannya ketika rohnya sudah dimasukkan oleh Allah dalam suatu jasad. Lalu kemudian Nabi Adam bersin, acing gitu ya, bangkis kalau orang Betawi. Nah, terus kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Lah kan Nabi Adam ketika diciptain belum dikasih tahu apa-apa, Pak ya. Ketika udah diciptain baru Nabi Adam diceritain tentang penghuni surga. Allamal adama asma'a kullaha. Disebutin oleh Allah, ini malaikat, ini pepohonan, gitu ya, dan sebagainya. Nah sebelum itu kan Nabi Adam belum dikasih tahu apa-apa. Nah kan timbul pertanyaan, kenapa Nabi Adam bisa mengucap alhamdulillah? Dari mana dia tahu? Padahal dia belum diajarkan oleh Allah. Nah dalam hal ini Nabi Adam langsung disukmakan oleh Allah, langsung diberikan ilham oleh Allah ke dalam kalbunya untuk mengucap lafaz alhamdulillah. Jadi walaupun belum tahu, dia sudah bisa mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah. Nah, ketika Nabi Adam telah diciptakan, maka kemudian keluarlah cahaya dari balik punggungnya. Keluar cahaya ratusan ribuan bahkan miliaran, yang kemudian cahaya tadi menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam, bapak kita. Nabi Adam alaihissalam kemudian nanya pada Allah, ya Allah, ini cahaya apa? Ini sinar apa ya Allah? Maka Allah kemudian menjawab, fahaulai zurriyatuka. Mereka semua adalah zuriyahmu. Itu adalah keturunanmu. Mereka semua adalah calon-calon keturunanmu nanti ketika kamu hidup di dunia. Jadi sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, itu memang sudah ada skenario bahwa Allah akan menurunkan Nabi Adam ke dunia. Saat itu Nabi Adam nggak ngeh kapan turunnya, orang baru diciptain. Tapi jauh sebelumnya itu Nabi Adam udah dikasih tahu, itu adalah zuriyahmu, itu adalah keturunanmu yang akan hidup di dunia. Berarti kan secara takdir nih pasti ada nanti keturunannya Nabi Adam yang hidup di dunia. Cuman Nabi Adam nggak nanya apakah saya juga hidup di dunia, nggak nanya. Cuman oh begitu doang. Dia nggak tahu ternyata juga diturunkan ke dunia. Jadi masalah Nabi Adam makan buah khuldi mah udah skenario Allah. Ya, jadi Nabi Adam nggak makan buah khuldi sekalipun tetap diturunkan di dunia karena udah skenario Allahnya untuk menurunkan Nabi Adam dan zuriyahnya dan keturunannya di alam dunia. Jadi ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam yaitu lafaz alhamdulillah. Wa akhiru kalimatin, dan adapun akhirnya kalimat. Kalimat yang terakhir yadkuruha, yang mengucapkannya ahlul jannati, penghuni surga, huwa qauluna, ya sama, itu adalah ucapan kita alhamdulillah. Ketika orang dimasukkan ke dalam surga, maka dia juga akan mengucapkan alhamdulillah. Awal penciptaan Nabi Adam alhamdulillah, kemudian ketika nanti zuriyahnya masuk ke dalam surga ditutup juga dengan alhamdulillah. Amal awalu, saat alhamdulillah yang awal, yang pertama, fali annahu, maka sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu lamma balagho, tatkala sampai ar-ruhu, rohnya, ila suratihi, kepada pusarnya. Pusar kalau bahasa kita ya. Atosa, maka dia pun merasakan haus. Faqala, maka mengucaplah dia alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi masalah yang pertama kali ditemui Nabi Adam adalah haus. Makanya manusia itu masih bisa bertahan kalau kelaparan, tapi manusia akan kesulitan kalau dia bertahan dalam kehausan. Ya. Kenapa? Karena udah dari kakek moyang kita Nabi Adam alaihis. Bapak kalau puasa, Pak, ada burger, ada pizza, ada ayam goreng,
ada bakwan, tempe, macem-macem. Terus di sampingnya ada air teh manis atau air putih. Apa yang dipilih pertama? Makanan apa minuman? Minuman, ya enggak? Itu udah bawaan soalnya, udah bawaan dari kakek moyang kita Nabi Adam alaihis. Nah, cuman kan kita nggak sadar aja, baru sadar pas ngaji. Oh iya juga ya. Oh ternyata bapak kita juga begitu sama. Pas diciptain pertama kali dia merasakan kehausan. Pun begitu nanti kalau orang sakratul maut. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang kalau bahasa orang Jawa menangin ya, ngalamin ada orang yang sakratul maut atau setidaknya pas sakitnya lah, ngerasain aus. Yang terkadang dia orang soleh, ya, nggak mesti juga harus orang buruk. Kadang orang soleh pun merasakan kehausan. Kenapa? Karena ketika ditarik itu roh, elemen yang ada di dalam diri kita itu semuanya mati. Sel-sel yang ada dalam tubuh kita mati. Saraf-saraf yang ada di dalam badan kita mati. Ketika mati maka tidak bisa mengalirkan darah. Itulah yang menyebabkan manusia kehausan. Karena ada energi, ada power yang keluar berlebihan, sementara tidak ada asupan ke dalam jasad kita, maka kita merasakan kehausan. Ya, sama aja kayak kita olahraga, kita lari, ya, misalnya yang doyan main bola, yang doyan badminton main badminton, bulu tangkis, yang doyan voli main voli, selesai, ya haus. Kenapa haus? Karena ada power yang keluar, ada tenaga yang keluar, ada energi yang dikeluarkan jasad kita sehingga kita kehausan. Nah, orang yang meninggal, orang yang sakratul maut itu mengeluarkan power, Pak. Itu mengeluarkan energi. Lah kita mah yang sehat ngelihat dia cuma megap-megap doang. Kita. Lah dianya ngerasain sedang dicabut begitu. Itu rasanya luar biasa. Makanya orang yang seperti itu kehausan. Makanya ada ajaran-ajaran ulama ketika ada orang sakit gitu ya, ada orang sakratul maut khususnya menjelang ajalnya, dalam istilah tauhid namanya nazak, ketika mulai dicabut nyawanya ya, disunahkan untuk membasahi bibirnya dengan air. Jadi seandainya ada keluarga kita atau teman kita yang pas kita tengokin lagi begitu, wah ini kayaknya gak lama nih. Biasa orang kalau udah biasa ngelihat orang sakratul maut punya feeling, Pak. Kadang pas nengokin orang, wah ini gak lama. Nah itu buru-buru tuh, ambil air dikit ya, telusin ke jari kita, terus basahin ke bibirnya. Itu untuk ya setidaknya meringankan, menghilangkan apa enggak? Meringankan rasa haus dia. Ya, tujuannya untuk meringankan rasa haus dia. Sebab ketika orang dalam sakratul maut menjelang nazak mau dicabut nyawanya, itu iblis datang, Pak. Iblis datang menawarkan minum. Ayo kamu mau minum nggak? Saya kasih minum, tapi dengan syarat kamu mengakui bahwa saya adalah Tuhanmu. Itu iblis tawarannya gitu. Diambil itu minuman tersebut, maka dia menjadi pengikut iblis, mengakui iblis sebagai Tuhan, mati dalam keadaan su'ul khotimah, nauzubillah. Jadi ujian terberat orang sakratul maut itu sebetulnya di saat kita lagi kehausan dalam sakratul maut kita, iblis datang bawa air, nawarin. Lah orang kalau kehausan ditawarin air, mau lah. Tapi buat orang beriman dia tahu nih iblis nih, sok nawarin air ke gua nih. Apalagi udah dapat bocoran kayak gini kan, oh dapat bocoran enak, wah pasti iblis tuh ya. Gitu. Bang mau. Nah kalau kita tolak berarti kita insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi musibah atau ujian rasa haus itu menderita manusia udah lama ya, dari zaman Nabi Adam alaihis salam. Nah wa amasani, dan adapun saat alhamdulillah yang kedua ya, maksudnya saat penghuni surga masuk ke dalam surga, yang mengucap alhamdulillah kita nih zuriyahnya Nabi Adam alaihissalam. Fahuwa, maka adalah qauluhu, firmannya Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini surat Yunus ya, ayat 10. Udah pernah kita bahas sebelumnya ya, di mana penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, wa akhiru da'wahum, mereka mengakhiri doa-doa mereka,
pujian atau ucapan mereka anilhamdulillahirabbil alamin, dengan ucapan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Nah, fafatihatul alami, maka baik pada pembukaan alam, mabniyatun dimulai alal hamdi, atas pujian, wa khotimatuhu, penutupannya alam tersebut itu juga mabniyatun dimulai alal hamdi, atas pujian atau atas lafaz alhamdulillah. Jadi maksudnya bisa kita simpulkan bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, diucapkanlah oleh beliau lafaz alhamdulillah. Begitu pula ketika zuriyahnya Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam masuk ke dalam surga, maka mereka juga alhamdulillah. Awalan alhamdulillah dan juga akhirannya alhamdulillah. Maka berusahalah kamu, kata musannif kitab ya, Kiai Yasin, hatta yakuna, sehingga adanya awalu a'malika, awal daripada perbuatan-perbuatanmu, wa akhiruha, dan juga akhir amalmu tersebut, akhir perbuatan kita, maqrunan, menyertai bihadihil kalimati, dengan kalimat ini. Jadi beliau menasehati kita ya, setiap kita melakukan amal, baik awalannya maupun akhirannya, usahakan senantiasa mengucap lafaz alhamdulillah. Fa innal insana, karena sesungguhnya dirinya insan, kita ini manusia, itu alamun, adalah alam, sogirun, yang kecil. Nah ini jiwa kita, jasad kita Pak, itu alam yang kecil. Fayajibu, maka wajiblah atau seharusnya antakuna, adanya ahwaluhu, kondisinya atau keberadaannya itu muwafiqatan, menyesuaikan li ahwalil alami, kepada kondisi alam al-kabiri, yang besar. Jadi ketika kita masuk ke dalam perut ibu kita ya, berupa janin, kemudian kita ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surah Al-A'raf tuh ayat 172 ya, itu ditanya, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa saya adalah Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita ngomong Pak dalam janin ibu kita, cuma kita nggak merasa, lupa kita. Maka kita menjawab, bala syahidna. Jadi jauh sebelum kita sekarang nih jadi seorang bapak, ya, jadi seorang tua gitu ya, itu di alam janin itu kita udah ditanya duluan sama Allah. Alastu birabbikum, apakah kamu itu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka kita akan jawab, bala syahidna, ya Allah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan saya. Dan itu bukan kali pertama. Tadi saya sempat cerita, ketika Nabi Adam diciptakan, maka dari punggung beliau keluar cahaya, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan mungkin miliaran, wallahu a'lam, yang menghadap beliau. Ketika Nabi Adam ditanya sama Allah, siapa Adam itu? Kamu tahu nggak? Saya nggak tahu ya Allah. Nabi Adam balik bertanya, siapakah dia ya Allah? Maka Nabi Adam kemudian dikasih tahu oleh Allah, fahaulai, bahwa mereka semua itu zurriyatuka, adalah zuriyahmu, keturunanmu. Nah itu kan cahaya masih kumpul tuh Pak. Itu ditanya sama Allah. Jadi kali pertama itu ya di situ, bukan di janin sebetulnya. Kali pertama itu adalah ketika keluar dari punggungnya Nabi Adam. Roh-roh itu kemudian ditanya sama Allah, alastu birabbikum, kamu yakin gak kalau saya Tuhan kamu? Allah nanya kayak gitu. Kamu bersaksi gak kalau saya ini adalah Tuhan kamu? Maka mereka menjawab, bala syahidna, bala, tentu ya Allah. Jadi bala itu tingkatannya lebih dari na'am. Nah, kalau na'am kan bahasa Arab iya ya. Kenapa mereka gak nyebutnya na'am, iya, tapi nyebutnya bala? Karena bala itu memastikan, bala, tentu. Jadi bukan na'am, iya, bukan iya, tapi bala, tentu ya Allah. Syahidna, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah proses perjalanan hidup tuh dari alam azali. Alam azali itu alam yang dimana kita belum diciptain, alam semesta belum diciptain. Allah menuliskan skenarionya bahwa akan ada manusia bernama si Fulan, bahwa akan ada pohon yang bentuknya seperti ini, bahwa akan ada gunung, akan ada negara yang namanya ini, dan sebagainya. Skenario takdir Allah dituliskan dari zaman azali.
Lalu kemudian masuklah kita ke alam ruh. Dari alam ruh jatuhlah kita ke alam janin. Disitulah kita ditanya lagi untuk kedua kalinya. Alastu birabbikum, apa kamu meyakini, kamu bersaksi bahwa saya adalah Tuhanmu, kata Allah. Kalau jawabnya bala syahidna, maka janin tersebut, kita nih dalam hal ini, maka kita kemudian ditumbuhkan oleh Allah. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan lahir. Makanya kalau menurut ulama-ulama tauhid, ketika ada roh yang awalnya dia bersaksi bala syahidna, waktu di alam ruh ya, bukan di alam janin, waktu di alam ruh dia bersaksi bala syahidna, ya Allah saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan saya. Lalu dikirimlah dia untuk masuk ke alam janin, masuk ke dalam janin ibunya, ditanya untuk kedua kalinya, kamu bersaksi gak bahwa saya adalah Tuhan kamu? Ketika dia tidak menjawab atau dia mengingkari, enggak, saya gak kenal engkau, maka ruh tersebut langsung dimatiin sama Allah, nggak jadi dimasukin ke dalam perut seorang ibu. Itu yang kita sebut dalam istilah bahasa kita sehari-hari itu keguguran ya, akhirnya janinnya kagak bernyawa, keguguran keluar. Nah itu adalah roh dalam tanda kutip yang gagal, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Akhirnya ada istilah keguguran. Makanya dalam fikih di bawah usia 4 bulan itu nggak ada kewajiban untuk memberi nama. Kenapa? Karena rohnya belum dimasukin ya, rohnya belum dimasukin. Bentuknya embrionya udah ada. Dari sel sperma itu sudah mulai membentuk tuh Pak, palanya, tangannya, cuman masih nyatu, cuman belum dimasukin roh. Masuk usia 4 bulan baru rohnya mau dimasukin, ditanya dulu sama Allah, kamu mengakui gak bahwa saya adalah Tuhanmu? Kalau mengakui dimasukin tuh roh tadi ke janin. Tapi kalau dia nggak mengakui langsung dimatiin sama Allah. Kalau mengakui dimasukin. Maka bertahaplah 4 bulan, 5 bulan, masuk ke 7 bulan. Setelah rohnya dimasukin di usia 4 bulan, masuk ke 7 bulan, maka embrionya disempurnakan, janinnya disempurnakan. Yang tadinya tangan masih nempel nih, tangan 2 masih nempel gini, kaki masih nempel, maka tangan mulai berpisah, bisa ngebuka ya, dua-duanya bisa ngebuka, kaki bisa ngebuka. Nah di USG itu, oh kelihatan nih anaknya laki ya, ada alat kelaminnya soalnya gitu. Itu usia masuk 7 bulan sempurna, bulan 9 lahir. Lah terus timbul pertanyaan kalau yang kritis, lah tuh kalau orang-orang kafir gimana dong? Apakah mereka dulu ketika di janinnya pun mengucapkan bala syahidna, ya ya Allah saya bersaksi? Jawabannya ya iya. Orang kafir pun ketika di alam janinnya mengucapnya bala syahidna. Cuman dia ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kafir. Makanya masalah lahir termasuk kematian, itu kemarin kita bahas ya, itu adalah takdir mubrom, takdir yang gak bisa diganggu gugat. Ingat takdir 2 ya, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom adalah takdir yang gak bisa diganggu gugat, gak ada hubungannya sama usaha kita, gak ada hubungannya sama ikhtiar kita. Itu namanya takdir mubrom. Di antara takdir mubrom adalah kelahiran. Kita kan gak nge-request Pak, kita kan gak mesen lahir dari bapak ibu kita yang sekarang. Kalau boleh mesen mah kita lahirnya sekalian anak presiden, biar bisa jadi presiden lagi misalnya gitu ya. Lah kan kita nggak mesen kayak gitu, nggak bisa nge-request, nggak bisa mesen ya. Itu namanya takdir mubrom, termasuk ketika kita meninggal nanti. Nah ada takdir mu'allak. Nah kalau takdir mu'allak, takdir yang berkaitan dengan usaha manusia. Jadi Allah memberikan dispensasi, ayo yang mau pinter ngaji deh, kalau nggak mau pinter bodoh ya udah di rumah aja. Yang mau dapat pahala banyak ibadah deh, sholat deh. Kalau mau masuk neraka ya udah gak usah sholat. Jadi sifatnya ikhtiari, bukan ittirori, bukan pemaksaan. Nah itu takdir mu'allak. Nah makanya ketika orang kafir janinnya, ya itu tetap waktu di dalam perut ibunya mah bala syahidna. Iya ya Allah saya bersaksi. Cuma dia karena ditakdirkan oleh Allah tinggalnya janin tersebut ya, janinnya tinggal di dalam perutnya seorang wanita kafir. Nah nanti tinggal tergantung dia nih, kalau bahasa kita tuh mau eling nggak, mau ingat nggak. Makanya orang kafir sendiri kalau dia belum balik Pak, itu kan terhukumi kafir. Dia baru terhukumi kafir kalau sudah balik. Kan Islam itu memberikan konsekuensi syariat ya, yang kita pelajari misalnya dalam kitab fikih dan sebagainya. Itu kan ketika udah balik.
hukum taklifi atau mukallaf itu kan Islam, balik, berakal. Kan itu 3 syaratnya. Jadi ada waktu ya, ada masa di mana manusia itu punya kesempatan untuk iling, untuk ingat, untuk berubah. Kapan tuh? Ya masa balik itu. Diberikan akal, diberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi banyak sekali kesempatan untuk bisa berubah. Ya kalau ibarat nahkoda itu berbalik arah, yang tadinya kafir menjadi muslim. Tapi semuanya kan kembali kepada hidayah Allah. Orang kafir kalau diberikan hidayah Allah masuk dia muslim. Sebaliknya orang yang lahir dari ibu yang muslim pun kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala malah menjadi kafir. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya ya. Terserah Allah mau naruh di janinnya orang kafir nih, mau ditaruh di janinnya orang muslim, nggak ngaruh. Semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari alam hayat ini maka kemudian kita setelah meninggal masuklah kita ke alam barzah. Nih konsep kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya bolak-balik nyampein ya. Bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, alam barzah itu masih alam dunia. Jadi alam ruh, alam janin, alam hayat ini masih alam dunia, termasuk alam barzah. Ya. Jadi orang yang mendoakan orang meninggal bisa sampai. Loh, Nabi aja nyebutin kok. Ya 3 hal yang bisa bermanfaat bagi jenazah. Ya, yang pertama apa? Amal soleh, ya, amal ibadah yang baik, amal soleh. Terus yang kedua al ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Belajar sholat dipakai sholat, belajar zakat dipakai zakat, belajar puasa dipakai puasa, belajar akhlak tauhid dipakai semuanya. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga waladin soleh, anak yang soleh, ia ada ulahu yang mendoakannya. Berarti bisa sampai di alam barzah dari alam hayat. Lawang masih alam dunia. Beda lagi nanti kalau kita masuk alam akhirat. Kalau sudah masuk alam akhirat namanya akhir. Akhir berarti terakhir. Disitulah baru nafsi. Baru di situ tuh fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang melakukan kebaikan dapat baik. Selama di dunia dia melakukan kebaikan, dapat kebaikan, dapat surga. Sebaliknya yang melakukan keburukan di dunianya bejat, dia dapat keburukan itu, dapat dia neraka. Itu kalau di alam akhirat. Kalau di barzah mah enggak. Barzah masih alam dunia. Lah terus kapan alam akhirat? Kalau alam akhirat tuh kalau udah kiamat. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi sudah gonjang-ganjing, semuanya udah hancur. Nah, itu baru masuk alam akhirat, tuh baru eng tuh. Kalau masih alam barzah, masih kita diberikan dispensasi lah dalam tanda kutip ya, untuk mendapatkan hadiah-hadiah pahala. Makanya harus yakin kalau kita yasinan kirim arwah, harus yakin sampai, pasti sampai. Kenapa? Karena masih satu alam, masih satu frekuensi. Tapi kalau di akhirat kagak, beda lagi. Ini alam barzah, cerita alam barzah masih satu frekuensi. Itu akidah kita loh. Ya, doain, makanya bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara kita doain pasti sampainya. Kenapa? Karena masih satu alam. Nah Nabi Musa kan nabi yang paling doyan protes. Ya, Nabi Bani Israel itu ketika meninggal dalam tanda kutip protes pertama kali itu kepada Nabi Adam, Pak. Nabi Musa kan terkenal ya protesnya ya. Orang Nabi Muhammad Isra Mi'raj aja ketemunya sama Nabi Musa, ya kan tuh masyhur tuh cerita itu. Di langit keempat Nabi Musa bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Mau apa itu orang sok-sokan banget naik ke atas? Kasih tahu malaikat Jibril, itu nabi terakhir Nabi Muhammad. Oh, itu orangnya. Ntar suruh kemari. Gitu. Ketika turun dapat perintah sholat, Nabi Musa itu kemudian nanya sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, dapat perintah apa? Saya dapat perintah sholat. Berapa? 50 waktu. Wah, kagak kuat umatmu. Udah minta keringanan pada Allah. Itu sebetulnya bukan saran, Pak. Itu kalau bahasa orang Jawa tuh kemenyek sebetulnya Nabi Musa. Ya kita dalam tanda kutip ya, itu dihina sudah. Mana mampu umatku 50, orang saya aja satu kali gak mampu. Udah balik lagi minta. Jadi Nabi Musa nyaranin Nabi Muhammad dalam tanda kutip karena emang pengen nunjukin bahwa umatnya aja lebih hebat. Umat gue lebih hebat gitu. Itu di satu waktu aja gak mampu, apalagi umatmu yang 50. Udah balik lagi minta. Tapi bersyukurlah kita dengan niatnya Nabi Musa yang sebetulnya pengen ngagungin umatnya sendiri, bahwa umat saya ini yang mampu. Akhirnya menjadi keuntungan buat kita yang tadinya 50 menjadi 5. Nah ini Nabi Musa ketika dicabut nyawanya,
berangkat ke langit, dia naik, langsung yang ditemui pertama kali Nabi Adam. Wahai Adam, Abul Bashar, wahai bapaknya para manusia, engkaulah yang membuat kita nih manusia keluar dari surga. Engkau yang bikin saya keluar dari surga. Coba engkau kalau masih di surga, Nabi Adam, zuriyah engkau, keturunan engkau, itu nggak akan merasakan kesulitan di dunia. Ya kan Nabi Musa kan ujiannya nggak tanggung-tanggung. Fir'aun, ya, Haman, banyak ya, Korun. Itu Nabi Musa ujian itu. Diusir dari Mesir, Bani Israel kemana gitu. Nabi Musa luar biasa. Dalam tanda kutip dia protes. Coba kalau engkau dulu nggak makan buah kuldi, nggak diusir dari surga. Kita mah enak sekarang. Kita bakal di surga tenang-tenang, nyantai kita. Nggak ada tuh orang yang gadein BPKB, ya. Nggak ada orang gadein BPKB, nggak ada orang kesusahan, nggak ada orang minta-minta, nggak ada orang ngamen. Loh, di surga semua enak. Gara-gara engkau makan buah kuldi tuh, kita semua zuriyahmu, keturunanmu diusir dari surga. Nabi Adam mah pinter jawabannya. Wahai Musa, kamu dapat kitab enggak? Anta kalimullah. Engkau itu orang yang bisa berbincang langsung pada Allah. Engkau dapat kitab. Iya memang. Kitabmu apa? Taurat. Emang enggak tertulis di situ bahwa dari zaman azali, di mana di Lauhil Mahfuz sudah tertulis skenario bahwa saya dan keturunan saya akan ditinggalkan di alam dunia. Emang nggak ada di Taurat kamu? Ada sih. Ya iya. Kalau Allah nggak nurunin saya ke dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan juga menjadikan kamu sebagai Rasul. Nah iya dong. Berhubung Allah turunkan saya ke alam dunia, lalu lahirlah anak cucu saya, zuriat saya, kata Nabi Adam. Lama-lama mereka rusak, lama-lama mereka gak benar, maka Allah kemudian mengutus Rasul. Anak-anak manusia yang tidak benar itu, yang rusak itu, dibimbing oleh Rasul, termasuk olehmu, wahai Musa. Kalau saya tinggal di surga, maka gak akan ada orang-orang yang gak benar. Di surga benar semua. Maka kamu juga pangkatnya gak bakal jadi nabi. Jadi pintarnya Nabi Adam, jadi Nabi Adam juga pintar juga kan. Akhirnya kata Nabi Musa, oh iya benar juga. Baru sadar ya. Nah, jadi lafaz alhamdulillah yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam sebagai pembuka wujudnya beliau, kemudian diteruskan oleh kita yang menjadi anak cucunya, menjadi keturunannya ketika nanti masuk surga. Di surga itulah kita tutup ucapan yang dulu Bapak kita sebutin tuh, ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan ucapan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Titik. Al-faidatu adapun faedah. Arabiatu asyarah yang ke-14. Minanasi ada dari sekelompok orang, man yaitu orang qala yang berkata, takdirul kalami bahwa perkiraan nilainya kalimat ya alhamdulillah, kulu yaitu perintah ucapkanlah olehmu alhamdulillah. Jadi ada pendapat beberapa orang yang mengatakan jangan-jangan alhamdulillah itu kata perintah. Ya, alhamdulillah lah kamu. Wahada maka adapun pendapat ini atau qaul ini indi bagi saya, maksudnya bagi pengarang kitab saya Yasin, itu dhaifun lemah. Oh kalau pendapatnya kayak gitu mah lemah menurut saya, nggak kuat. Masa menjadi kata perintah sih? Ya, memujilah Allah maksudnya gitu. Ya, bersyukurlah pada Allah, masa jadi kata perintah? Li'anal ilmaro, karena sesungguhnya kandungan makna tersebut innama yasar yang mana membuat ilaihi padanya, maksudnya dengan lafaz alhamdulillah yang kita pakai ya dengan arti segala puji bagi Allah, bukan kata perintah maksudnya, itulah yasihu sudahlah menjadi sah, sudah menjadi kebenaran ya al-kalamu kalimat tersebut. Wahadzal idmaru, sedangkan adapun makna kandungan ini kalau kita artiin secara perintah itu yujibu maka membuat fasadal kalami, kalimatnya menjadi rusak, kalimatnya menjadi keliru. Walladzi dan adapun perkara ya dulu yang menunjukkan alaihi kepadanya, maksudnya menunjukkan bahwa alhamdulillah itu bukan kata perintah tapi bentuk lafaz yang sempurna. Wujuhun itu ada beberapa sisi, ada beberapa aspek. Al awalu adapun yang pertama kata beliau,
Alasannya inna qaulahu, sesungguhnya ucapannya Allah Ta'ala alhamdulillah, lafaz alhamdulillah itu ikhbarun adalah khobar atau berita kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab namanya khobar. An kaunil hamdi, dari lafaz alhamdu, haqqan, baik secara hak, ya, kebenaran, lahu baginya, wa milkan, dan juga maupun kepemilikan, lahu baginya. Wahada, dan adapun lafaz ini, lafaz alhamdulillah itu kalamun, kalam itu kalimat ya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya kalam, tamun yang sempurna, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri. Jadi lafaz alhamdulillah itu sudah sempurna dengan lafaz itu sendiri, nggak butuh sandaran ya dari lafaz lain. Kan kalau kita artiin alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, ya orang udah paham udah. Maksudnya itu adalah segala puji itu milik Allah. Jadi itu yang disebut dengan kalam tam, kalam yang sempurna, kalimat yang sempurna. Udah ngerti lah orang, anak kecil juga tahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, udah tahu dah. Apakah itu kata perintah misalnya gitu ya? Ya enggak ada orang dugaan di situ. Jangan-jangan alhamdulillah segala puji bagi Allah itu kata perintah. Alhamdulillah kamu, enggak, itu udah jelas kalimatnya kalimat tam ya. Fala hajatan, maka tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Lafaz alhamdulillah nggak butuh dia ilal idmari, kepada makna atau hal lain yang tersembunyi. Nah, jadi intinya kalam alhamdulillah, lafaz alhamdulillah itu sudah sempurna, jadi nggak perlu kandungan-kandungan lain. Asani, adapun yang kedua, inna qaulahu, sesungguhnya ucapannya Allah alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah itu ya dulu menunjukkan ala qaulihi ta'ala, atas keberadaannya Allah Ta'ala mustahiqon, yang berhak lil hamdi, untuk dipuji, bihasbi dzatihi, baik secara zatnya atau dari sisi zatnya, wa bihasbi alihi, maupun dari sisi alnya, pekerjaan atau perbuatan, tindak tanduk Allah. Allah itu adalah zat yang berhak dipuji, baik secara zatnya sendiri maupun tindak tanduk Allah, menciptakan alam semesta, menciptakan kita nih manusia, termasuk menjadikan sehat dan sakit, menjadikan untung dan rugi, itu semua juga wajib bagi Allah untuk dimuliakan, untuk dipuji. Sawaun, baik halnya, hamiduhu, mereka itu, maksudnya para makhluk, memujinya, aulam yahmaduhu, atau mereka tidak memujinya. Baik kita sebagai makhluk memuji Allah ataupun kita sebagai makhluk tidak memuji Allah, itu nggak pengaruh bagi Allah. Li'annama, karena sesungguhnya sesuatu bidzati, dengan zat itu a'la, lebih tinggi, wa ajalla, dan lebih agung, mimma, dari perkara, bil ghairi, yang ada pada sesuatu yang lain. Jadi misalnya gitu, manusia ya, ketika dia mulia, ketika dia, orang Jawa bilang diajeni wong, ya, dihargai, diorangin kalau bahasa kita, sifatnya sendiri aja udah membuat dia mulia. Dia nggak butuh orang lain untuk membuat dia menjadi mulia. Ya, orang kalau misalnya tawadu, rendah hati, sopan, itu kan dengan sifatnya aja, dengan sikapnya saja sudah mulia, Pak. Dia nggak butuh kita untuk menjadikan dia mulia. Paham nggak maksudnya? Gampangnya gini lah, kita misalnya punya teman, punya saudara, orangnya sabar banget. Emang dari dulunya sabar, ya, orangnya baik. Nah, maka dia nggak butuh kita untuk menjadikan dia sabar. Dia sudah terlatih menjadi orang yang sabar. Ada orang soleh, rajinnya sholat ya, ibadahnya rajin, jamaah, ngaji. Maka dia nggak butuh kita untuk menjadikan dia ahli ibadah. Emang udah begitu orangnya. Paham ya maksudnya ya? Nah, Allah pun begitu. Allah tuh nggak butuh kita untuk menjadi Tuhan, untuk dianggap hebat, untuk dianggap kuasa. Allah nggak butuh kita. Kita mau nyembah Allah atau tidak, Allah tetap kuasa. Mau kita ibadah atau enggak, Allah tetap maha hebat. Makanya kemarin sempat saya singgung ya, Nabi Ibrahim awal-awal jadi nabi, belum lama nih, baru diangkat jadi nabi. Itu ketika diangkat, ya, diajak jalan-jalan, bahasa kita, nabi ya, diajak jalan-jalan. Itu ngelihat orang maksiat sebel. Ada orang mabuk, matiin ya Allah, dimatiin sama Allah. Ya Allah kan nurutin kekasihnya juga, senang. Melihat orang lagi judi, matiin ya Allah, dimatiin.
Ditanya Nabi Ibrahim, kenapa kamu senang banget matiin orang? Kata Nabi Ibrahim, lah ngapain punya makhluk, punya manusia yang tidak beribadah kepada engkau? Ngapain nyiptain makhluk yang gak mau ibadah kepada engkau? Wah, rugi. Kata Nabi Ibrahim gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat, diajak, yuk naik lebih tinggi, naik ke langit. Di langit Nabi Ibrahim ketemu sama ratusan ribuan malaikat yang bertasbih pada Allah. Ada yang baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang sholat, ya. Ada yang sujud terus, ada yang ruku terus. Jenisnya macam-macam, Pak. Ibadah yang dilakukan malaikat-malaikat itu. Allah balik bertanya pada Nabi Ibrahim, apakah ini kurang bagiku kalau cuma ngelihat manusia yang begitu dong maksiat? Jadi Nabi Ibrahim baru sadar, oh iya, ternyata walaupun manusia katakanlah nggak ibadah semuanya. Ini umat manusia di dunia misalnya 6 miliar ya, sekarang 6 miliar, nggak ada yang ibadah. Masih banyak makhluk Allah yang beribadah pada Allah. Kita itu cuman alamus sogir tadi disebutin. Kita itu cuman bagian kecil. Masih ada alam besar yang diciptakan oleh Allah. Itu makanya Nabi Ibrahim tuh ya dalam tanda kutip ya kena tulah kalau bahasa kita. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim punya anak, disuruh menyembelih. Punya anak namanya Nabi Ismail. Terus kata Allah, yaudah sembelih anakmu. Kalau kamu cinta pada saya, kalau kamu setia sama saya, engkau Khalilullah, engkau kekasihku, kata Allah. Udah sembelih anakmu. Nabi Ibrahim nanya, ya Allah kenapa harus Ismail, anak yang saya tunggu-tunggu? Nabi Ibrahim tuh punya anak Ismail dalam satu riwayat ketika usianya 80 tahun, Pak. Dalam riwayat lain usia 90 tahun, bayangin. Usia segitu udah usur apa masih muda? Udah usur, 80 tahun atau 90 tahun. Menanti anak nggak punya, dapat satu Nabi Ismail diminta disembelih, bayangin. Dibalikin lagi sama Allah. Lalu Allah alim, ya. Allah kan pinter, dibalikin buat pengajaran kepada Nabi Ibrahim, dibalikin. Wahai Ibrahim, itu kan anak kamu, yang bikin siapa? Tetap yang bikin mah saya, kata Allah. Iya sih Allah, iya udah sembelih. Tapi jangan anak saya juga ya Allah, yang lain kayak gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kamu melihat hambaku bermaksiat, ketika kamu melihat makhlukku durhaka kepadaku, mereka mabok, mereka judi, mereka minum minuman keras, ya, mereka main perempuan dan sebagainya, engkau santai aja, matiin ya Allah, saya matiin. Ini yang ini matiin ya Allah, maksiat matiin, yang ini maksiat matiin, itu santai aja. Padahal itu makhluk yang aku ciptakan. Lah ini anakmu kamu gak ikut nyiptain. Lah kita kan anak bukan kita yang nyiptain, Pak. Dan kita mah cuma urunan doang, ya. Cuma urunan sama istri doang ya, numpang naik. Nah udah jadi itu anak kita. Kata Nabi Ibrahim, ya juga lah, ya iya. Waktu engkau nyuruh matiin ya Allah, ini matiin ya Allah, ini matiin. Emang dikira aku gak tersinggung? Tersinggung. Masa saya nyiptain kamu enak banget matiin. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar, iya, kalau memang kamu cinta padaku, sembelih anakmu sebagai bukti bahwa kamu cinta pada saya. Korbankan anakmu. Akhirnya terjadilah peristiwa korban tuh ya, yang kemudian syariatnya sampai Nabi Muhammad. Terakhir, asal isu adapun yang ketiga, dakaru mengucapkan mereka masalatan akan suatu masalah fil waqaati pada waktu kejadian. Wahia adapun dia anahu sesungguhnya la yang bagi tidak seyogyanya. Nah ini diberi contoh lah. Lil walidi untuk orang tua, ayyakula yang berkata li walidihi kepada anaknya, ikmal lakukanlah kaza wa kaza. Ini kalau bahasa kita begini begitu, ya, atau kalau bahasa orang Jawa nganu, lakuin tuh nganu. Li anahu maka sesungguhnya itu ya juzu boleh jadi dia Allah yang tasiru tidak melakukannya atau tidak menurutinya amru akan perintah kedua orang tuanya itu. Maka kalau dia tak menuruti fayasimu maka dia akan menjadi durhaka. Jadi gampangnya gini, ini kita balikin ke alhamdulillah ya. Jadi kalau lafaz alhamdulillah itu kata perintah, alhamdulillah kamu
gitu ya. Bukan kata biasa aja, segala puji bagi Allah, pujian, tapi kata perintah, alhamdulillah kamu gitu. Maka itu ibarat seorang tua yang menyuruh anaknya, imal kaza wa kaza, lakukan ini itu, lakukan ini itu. Seperti itulah. Nah, orang yang diperintahkan, dalam hal ini anak kecil ya, anak yang diperintahkan seperti itu, maka dia punya kemungkinan untuk durhaka pada orang tua. Jadi seandainya orang tuanya ngomong nih, itu sapu rumah kotor banget, itu kamar beresin, kamar kok berantakan. Maka ketika anak nggak melakukan, karena itu perintah ya, maka anak tersebut berdosa. Anak itu menjadi anak yang durhaka. Nah, bal yakulu, tetapinya orang tua yang dia berkata, in kaza wa kaza, jika begini begitu, yajibu, maka seharusnya ayat Allah dia melakukannya, ya. Summa idakana, maka jika adanya alwaladu si anak itu kariman, ya berakhlakul karimah, alaknya bagus, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yujibuhu, akan memenuhinya atau akan menuruti keinginan orang tuanya, wa yuti'uhu, dan juga dia akan mematuhinya. Tapi sebaliknya, wa inkana, namun jika adanya si anak tadi akon, dia durhaka, lam yusyafihi, maka dia itu tidak dianggap sebagai yang menentang, birroddi, dengan penolakan. Nah, beda halnya kalau orang tuanya ngomongnya bukan kata perintah, Pak. Ya, jadi nggak ngomongnya itu rumah bersihin, kotor banget rumah, itu kamar kamu bersihin, beresin, berantakan banget. Bukan itu yang diucapin. Sebab kalau yang diucapin itu, maka jika si anak nggak melakukan, dosa. Ya, ini sekarang orang tuanya ngomongnya nggak begitu, ngomongnya baik. Kalau kamu pengen hidup sehat, ya udah rumah beresin, kamar tuh berantakan, bersihin tuh kamar. Nanti kamu bakal nikah loh, nanti kamu bakal punya anak loh, nanti kamu bakal punya cucu loh. Masa dari muda udah gak terlatih ngeberesin rumah, gimana ntar punya anak punya cucu? Orang tua gak merintah ya, cuman ngasih saran seperti itu. Sebaiknya kamu beresin, itu kan latihan mumpung kamu masih muda. Ntar kamu udah punya anak punya cucu, udah biasa kayak bapak nih, kayak ibu nih, gitu. Nah, ketika dia ngucapin kayak gitu, kalau si anak melakukan, maka dia termasuk anak yang akhlakul karimah. Kalau si anak nggak melakukan, maka dia cuma punya dosa, cuma durhaka doang, tidak membantah. Beda kalau kita ngomong bersihin, berarti gitu, bersihin nggak? Terus dia ngebantah, berisik bapak. Dia punya dosa dua, ya, durhaka juga, ngebantah juga. Tapi kalau kita bahasanya, ya sebaiknya sih kamu bersihin kalau pengen hidup sehat gitu. Terus dia nggak ngelakuin nih, maka dia dosanya cuma nggak ngelakuin itu doang. Nggak ada dosa ngebantah, paham ya? Nah, sekarang seandainya Allah nyuruh kita, alhamdulillah kamu, alhamdulillah. Kalau itu yang diperintahkan oleh Allah, maka kita punya dua dosa. Satu, kita nggak alhamdulillah, kedua kita ngebantah Allah. Makanya lafaz alhamdulillah di sini bukan kata perintah, tapi dalam tanda kutip ya, sebagai saran, perbanyaklah lafaz alhamdulillah. Sebagaimana yang kita dulu bahas, sekalipun Allah merintahkan lafaz alhamdulillah, nggak bakal bisa manusia alhamdulillah setiap saat. Mana bisa kita alhamdulillah setiap hari, setiap saat. Sementara nikmat Allah tidak pernah terputus. Adapun alhamdulillah kita itu seringkali terputus. Lahir bayakunu, maka adanya ismuhu, dosanya itu aqallu, lebih sedikit. Nah, jadi kalau bahasanya anjuran, maka tentunya dosanya lebih sedikit. Ya, kalau dia tidak melakukan. Kalau dia melakukan, dia dapat pahala. Maka dengan seperti demikianlah abuna di sini. Qala Allah Ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, alhamdulillah. Faman, maka siapa orang karena yang ada baginya itu mutian, patuh. Ada orang kok patuh, tunduk, ibadah, hamiduhu, maka dia memujinya. Secara nggak langsung kita sholat, kita ngaji, itu kita sedang berterima kasih pada Allah, kita sedang bersyukur pada Allah, kita sedang ucap alhamdulillah karena kita melakukan ibadah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Tapi sebaliknya, waman, dan siapa orang karena yang ada baginya itu asyian, durhaka, karena dia tidak membantah, maka karena adanya dia ismuhu, dosanya itu aqalla, lebih sedikit.
Makanya kalau kita emang nggak bisa ngelakuin suatu perkara, ya udah nggak usah dilakuin, nggak usah pakai ngomong. Kalau itu kebaikan, takutnya dosanya double. Kan banyak orang yang maaf karena emang dasar males beralasan. Ayo sholat jamaah, males sholat jamaah. Itu sholat jamaah kagak berubah gitu-gitu aja. Padahal emang dasarnya males sholat jamaah. Ayo ngaji, ngaji begitu-gitu doang hidupnya. Nah itu sebetulnya karena dia males ngaji. Jadi itu seringkali dijadiin alasan oleh orang. Ya, padahal aslinya memang males. Kalau emang males ya udah gak usah ngajak-ngajak orang. Udah diem aja, diem maksudnya gitu. Kalau emang males sholat udah diem. Kalau emang males ngaji diem. Gak usah pakai berkilah atas malesnya itu. Karena kalau dia berkilah atas malesnya, maka dia punya dosa dua. Bukan cuma dosa meninggalkan sholat, bukan cuma dosa nggak mau ngaji, tapi juga dosa karena berkilah atas kesalahan yang jelas-jelas dilakukan oleh dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.